Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali kita bertemu lagi di minggu yang kudus ini untuk kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Urapi, berkati kami dengan firman-Mu. Beri hikmat dan pengertian terlebih hamba-Mu. Taruh perkataan-Mu di dalam lidah hamba-Mu, supaya sungguh semuanya datangnya daripada-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap membaca merenungkannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Firman yang sudah menjadi daging, kami menyambut pemberitaan firman. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita membuka Ayub pasalnya yang kedua, ayat 9 dan 10. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Saya bacakan untuk kita semua. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema kita hari ini menemukan kebaikan Tuhan dalam situasi buruk. Saudaraku, adakah kebaikan Tuhan dalam setiap situasi buruk yang kita alami? Dapatkah kita menemukan kebaikan Tuhan dalam situasi-situasi buruk itu? Ketika kita mengalami situasi buruk atau ketika keadaan buruk melanda kita pun mulai bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan masih ada dan masih peduli dengan aku? Dan kita pun mulai berasumsi ataupun kita mulai berpandangan, Tuhan sudah tidak mengasihi kita lagi. Tuhan sudah tidak peduli dengan kita. Seharusnya situasi buruk ini tidak terjadi. Saudaraku, setelah Yusuf meninggal, bangsa Israel mulai masuk ke dalam situasi dan keadaan yang sangat buruk. 400 tahun mereka hidup dalam perbudakan. 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Ayub mengalami keadaan yang sangat buruk dan mengalami kehilangan yang begitu hebat. Jemaat mula-mula pun demikian, mengalami keadaan yang buruk dan penganiayaan yang begitu hebat. Kita orang percaya saat ini pun sedang mengalami keadaan yang buruk, sekalipun tidak seburuk apa yang dialami oleh bangsa Israel, oleh Ayub, dan bahkan jemaat Tuhan yang mula-mula. Saudaraku, tentunya hanya Tuhan yang tahu alasan-alasan dari setiap situasi buruk yang kita alami. Jawaban Ayub atas pertanyaan istrinya, Ayub pasal 2 ayat 10b. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudaraku, kita harus belajar menerima sekalipun keadaan-keadaan yang buruk bila itu datangnya daripada Tuhan. Kita harus belajar menerima. Pertanyaan Ayub menjadi perenungan bagi kita. Dapatkah kita menemukan kebaikan Tuhan dalam situasi-situasi buruk yang kita alami? Maka jawabannya ya, ada. Bahkan seburuk apapun keadaan atau situasi yang kita alami, di sana kita dapat menemukan kebaikan Tuhan. Maka 3 poin yang akan kita renungkan hari ini. Di dalam Ayub pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Di sana Ayub berkata, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Poin yang pertama, Tuhan selalu bertindak dan berbuat berdasarkan kasih. Tuhan selalu bertindak dan berbuat berdasarkan kasih. Alasan dibalik segala sesuatu yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita dan segala hal yang diizinkannya terjadi dalam hidup kita adalah kasih.
Dia terlalu mengasihi kita sehingga dia tidak ingin kita melupakan dia. Dan dia tidak ingin kita terus menerus hidup di dalam kesombongan dan dosa kita. Dia bertindak dan berbuat, bahkan mengizinkan kita berada dalam situasi buruk supaya kita ingat bahwa Tuhan itu ada. Dan dia berkuasa atas segala keadaan yang kita alami. Situasi seburuk apapun yang diizinkannya kita alami, itu tujuannya untuk memurnikan kita supaya kita terlepas dari kesombongan dan dosa-dosa kita. Sehingga kita mampu melihat dan menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam situasi yang sekalipun buruk. Tuhan selalu bertindak dan berbuat berdasarkan kasih dan kesetiaannya. Yang kedua, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pembacaan yang kedua, Roma 8 ayat 28. Saudaraku, jika kita percaya bahwa Roma 8 ayat 28 adalah benar dan merupakan kebenaran firman Tuhan yang hidup, maka kita juga harus percaya bahwa Roma 8 ayat 28 juga berlaku bagi segala keadaan dalam hidup kita. Apapun yang kita alami dan seburuk apapun kenyataan yang kita alami, di sana masih ada kebaikan Tuhan. Kita jangan membatasi kuasa Tuhan atau bersungut-sungut dengan keadaan buruk yang kita alami. Ingat, Tuhan mampu mengubah situasi buruk menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi sesuatu yang indah bagi kita dan mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Jangan hidup seperti bangsa Israel yang selalu bersungut dan bersungut ketika Tuhan izinkan, ketika Tuhan perhadapkan dengan situasi dan keadaan yang buruk. Saudaraku, poin yang kedua, Tuhan tidak mungkin menyakiti kita. Roma 8 ayat 28. Tuhan tidak mungkin menyakiti kita. Yang ketiga, Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Poin yang ketiga, Tuhan tahu rancangannya atas kita. Tuhan yang paling tahu rancangan-rancangan Tuhan atas kita. Saudaraku, Dia ada bersama-sama kita dalam segala keadaan. Termasuk keadaan-keadaan yang paling buruk yang kita alami. Dia selalu bersama kita dan akan tetap terus bersama kita untuk mengerjakan dan menyatakan rencana dan rancangannya atas hidup kita. Jadi saudaraku yang terkasih, mintalah kepadanya kekuatan untuk menerima segala yang buruk yang diizinkannya terjadi dalam hidup kita. Mintalah Dia untuk mengingatkan kepada kita semua rancangan dan rencananya dalam hidup kita. Apa yang Dia inginkan supaya untuk kita lakukan. Mintalah kepada Tuhan untuk membukakan mata hati dan mata iman kita untuk menemukan segala kebaikannya dalam segala situasi buruk yang kita alami. Dan akhirnya saudaraku yang terkasih, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati kami. Kebenaran firman-Mu ya Tuhan mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan, Engkau selalu bertindak dan berbuat berdasarkan kasih. Engkau tidak mungkin menyakiti kami. Dan bahwa Tuhan, Engkaulah yang tahu rancangan-rancangan-Mu, rencana-Mu atas kehidupan kami. Karena itu kami bersyukur bahwa dalam segala situasi yang buruk sekalipun, di sana kami dapat menemukan dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjalani keadaan dan situasi yang buruk yang terjadi di akhir-akhir ini.
untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kami senantiasa bersyukur atas segala keadaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.